Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam kedua, kita bisa memulai pengajian tentang cinta, ngaji cinta. Saya memilih tema ini karena tema ini sangat menarik dan saya kira tema cinta itu tema yang dibutuhkan hampir semua umur, ya kan ya, baik masih muda ataupun tua, nggak lepas dari cinta. Gio merasakan cinta enggak? Ya? Kok merasa butuh belajar ngaji cinta ini Gio? Ya. Maka seringkali kita kalau membicarakan cinta itu, kalau di kitab itu biasanya ya apa biasanya Qurratul Uyun, ya, Fathul Izar. Itu kalau dibacakan pada kalian kan ya enggak cocok, ya. Belum waktunya, enggak muqtadul hal. Ya itu gampang, masalah-masalah itu gampang ya. Kalau buat pengajian ya buat ngaji dengan istrinya sendiri kalau besok udah tua. Udah waktunya itu ngaji itu. Tapi kalau cinta ini nanti nggak membahas mengenai itu. Al-hub fil Quran. Jadi ini merupakan sebuah tindak lanjut dari pengajian saya pada tahun yang lalu ya. Tahun lalu saya ngaji tentang qawaidul asasiyah, tentang ilmu Quran. Ya, ini juga tentang salah satu pembahasan dari Al-Quran. Lalu apa pengertian dari cinta? Apa cinta itu? Apa cinta? Banyak pakar ya yang menjelaskan mengenai cinta, beragam ya. Banyakan ya cinta itu ya mudahnya adalah merasa nyaman, merasa bahagia kalau dekat, dan merasa galau kalau jauh ya. Kalau cinta kan gitu ya, kalau deket itu seneng ya, tapi kalau jauh kok rasanya rindu gitu kan. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Beberapa ulama seperti Ibnu Hazm ya, itu mengatakan cinta itu awalnya adalah candaan. Cinta itu bermula dari candaan dan berakhir dengan keseriusan. Jadi orang cinta biasanya awal-awal guyon sih, kok tiba-tiba cinta. Kan tumbuh rasa cinta dan harus dengan berakhir pada keseriusan. Kalau cinta tidak serius ya itu bukan cinta. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Sina itu mengatakan cinta itu adalah penyakit yang orang tidak ingin sembuh dengannya. Pingin selalu merasakan itu, nggak pingin sembuh. Kalau sampai sakit udunen, hudiken, pingin sembuh kan ya. Tapi cinta itu enggak. Itu penyakit yang orang nggak pingin sembuh dan menikmati penyakit itu. Itu cinta. Dan kalau bicara cinta ya, ini kok yang ikut sudah ya Siti Mun kan. Bicara tentang cinta, cinta itu kalau secara agama itu bukan suatu hal yang dilarang. Jadi tidak ada peraturan pondok dilarang mencintai, tidak ada. Yang ada adalah dilarang berpacaran, ya kan? Karena cinta itu merupakan fitrah. Orang mencintai itu fitrah, tapi kalau pacaran itu ekspresi, ya kan? Ekspresi dari cinta yang kalau kita bahasakan pacaran biasanya kalau di pondok itu mesti kepada arah negatif. Ya. Kalian kan biasa ya kan, cinta siapa tulis ning tembok, tulis ning meja, ya kan? Tulisi kabeh. Engko mulai sekolah apa
mojok ya, ada pengamannya sendiri gitu kan. Di luar ada pengamannya, terus nanti yang di dalam pacaran gitu kan. Saya sudah beberapa kali menemukan itu ya. Jadi saya di sini ya juga sekaligus keamanan ya. Ngonangi berapa kali orang yang pacaran itu tak grebek ya. Ya bingung ya, grebek langsung meh apa. Ya. Jadi secara agama cinta itu bukan suatu hal yang dilarang. Cuma ya nanti ada aturan-aturannya ya. Seperti ada riwayat seorang orang tua itu matur kepada Kanjeng Nabi, putriku ya, anakku ya, ini mencintai seseorang, orang miskin, sedangkan kami ingin menjodohkan kepada orang kaya. Maka bagaimana saran panjenengan? Dawuhnya Kanjeng Nabi, ma yura lil mutahabbani illan nikah. Tidaklah baik orang yang saling mencintai kecuali menikah. Jadi zamannya Nabi itu ada sahabat yang saling mencintai sebelum menikah. Ada, zamannya Kanjeng Nabi ada. Dan kalau sudah kondisi demikian, maka ya baiknya menikah. Makanya dawuhnya Kiai saya Mbak Idris Marzuki itu, kalau sudah cinta dan sayang enggak usah istikharah, ya kan ya. Kalau sudah cinta dan sayang enggak usah istikharah, wis cinta wis sayang enggak usah istikharah, wis dilakoni. Itu baik. Itu ya, Mbak Dea. Ada juga riwayat tentang sahabat yang bucin. Itu ceritanya Mughis, sahabat Mughis dan Burairah. Jadi Burairah itu wanita yang cantik ya. Tapi dia itu nggak suka dengan suaminya. Akhirnya cerai ya, karena nggak saling mencintai, tak cerai. Tapi Mughis ini sangat mencintai Burairah tadi. Sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Burairah lewat, itu Mughis itu nututi di belakangnya sambil menangis. Gitu. Saking bucinnya. Jadi gambar orang nututi dari belakang sambil menangis. Akhirnya melihat kejadian demikian, ini Burairah ini dipanggil oleh Kanjeng Nabi. Mbok yo rujuk meneh dengan Mughis. Kata Burairah, ini perintah atau anjuran Kanjeng Nabi? Ini hanya anjuran. Oh, kalau cuma anjuran saya tidak mau atau saya tidak sudi menikah dengan Mughis. Itu. Jadi di dalam sebuah perkawinan, sebuah pernikahan itu idealnya yang disarankan oleh Nabi adalah ada rasa saling cinta. Tidak baik sebuah pernikahan itu dilandaskan atas paksaan. Di nikah paksa itu tidak dianjurkan. Ya, begitu ya. Nah, itu pengantar ya, jadi tentang cinta sambil nunggu yang tadi ya. Selanjutnya kitab ini merupakan kitab karangan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini termasuk ulama besar ya. Beliau berjuluk Asy-Syahidul Mihrab ya, karena beliau meninggal ketika ngaji tafsir di Damaskus. Beliau ini asalnya adalah dari Butan, dari Turki. Asalnya Turki, kemudian pindah ke Syria, Damaskus, karena pada waktu itu gejolak politik di mana Kemal Atatürk itu sedang melakukan kudeta, mendirikan negara Turki itu, kemudian pindah ke Syria bersama dengan ayahnya ya. Kemudian mengaji kepada Syekh Hasan Hanabakeh, itu salah satu ulama besar di Syria ya. Kemudian sekolahnya lanjut di Al-Azhar, S1-nya itu jurusan syariah, S2-nya itu jurusan bahasa Arab. Makanya nanti beliau itu punya novel, jadi ulama punya novel. Novelnya itu Mamuzen, novel Mamuzen, Qissatu hubbin nabata fil ard wa amba'a fis sama. Kisah cinta yang tumbuh di bumi dan berbuah di langit. Itu punya novelnya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kemudian S3-nya itu juga di Al-Azhar ya, dengan disertasi Dhawabitul Maslahah. Biasanya sering dikaji kalau di pesantren. Itu sanad ilmunya dari Al-Azhar ya. Jadi Al-Azhar memang
secara keilmuan itu menjadi rujukan ya, salah satu rujukan dalam keilmuan Islam. Di NU pun juga banyak ulama kita itu juga merujuk pada sana. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kalian tahu Al-Baijuri ya? Syarahnya Fathul Qorib itu ya. Itu merupakan guru dari Mbah Nawawi Banten. Jadi Syekh Al-Baijuri yang merupakan Grand Syekh dari Al-Azhar itu punya murid Mbah Nawawi Banten. Mbah Nawawi Banten punya murid Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan punya murid Mbah Maksum Ahmad Lasem. Mbah Maksum Ahmad Lasem punya murid Mbah Muslih Abdurrahman Pranggen. Mbah Muslih Abdurrahman Pranggen punya murid Mbah Maksum Bahron Ngemplak. Mbah Maksum Bahron Ngemplak punya cucu ya. Gitu ya. Itu sanadnya ya. Jadi sanad dari Al-Azharnya itu ya. Hafal kan ya? Ya sudah sekilas itu ya tentang kitabnya dan juga riwayat pengarangnya. Kitab ini nanti secara umum terdiri dari 2 bab, yaitu Al-Hub fil Quran ya, yaitu kajian cinta dalam Al-Quran. Itu nanti akan ada 3 bagian. Yang pertama cinta Allah ya, kepada manusia, terus cinta manusia kepada manusia, terus cinta manusia kepada selain manusia, artinya seperti cinta kepada dunia, cinta kepada apalagi kedudukan ya. Terus yang bab yang kedua itu nanti akan membahas mengenai peran cinta dalam kehidupan manusia. Oke, udah siap ya? Mungkin kalau yang masih ingin ngaji atau yang belum dapat kitab nanti bisa menghubungi Kang Nadib ya, biar bisa dipesankan. Ini kitab ini kalau judul bahasa Inggrisnya itu Love in the Quran and the role of love in the people's life ya. Itu bahasa Inggrisnya. Mulai bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu kepada guru-guru kita, pada pengarangnya. Semoga nanti kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunia akhirat. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunia akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat kelak. Alhamdulillah, alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kedue Allah. Al-Mun'im kang paring nikmat, Al-Mutafaddil kang paring kanugrahan, Al-Wahhab kang akeh olehe ngaweh. Wassalatu tawi salat. Assalamu lan salam iku ala nabi ala Muhammadin. Ing atase Kanjeng Nabi Muhammad An-Nabi kang dadi nabi al-ummi. Al-ummi kang ora iso maca lan nulis. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi. Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku as'aluka njaluk sapa ingsun ka ing panjenengan hubbaka ing cinta panjenengan wa hubbaman lan cintane wong yuhibbu kang demen sapa man ka ing panjenengan
wa hubba amalin lan seneng atau cinta amal yuqarribu kang marakake apa amal ni ingsun ila hubbik maring cinta panjenengan waj'alillahumma lan dadekno panjenengan ya Allah hubbaka ing cinta panjenengan dadekake ahabba ing luweh demen ilayya maring ingsun minal ma'i tinimbang banyu albaridi kang adem lil kabidi keduhe ati atau awak maksudnya ya adzamani kang orong. Ini doa yang al-mansur, doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan juga yang merupakan doanya Nabi Daud ya tentang mohon cinta, meminta cintanya Allah. Baina yaday hadal kitab. Yang dalam ngarsane ikilah kitab ya maksudnya pembukaan ya. Di bab ini nanti Syekh Said Ramadan Al-Buti akan menjelaskan mengenai motif dikarangnya kitab ini ya. Ya kalau bahasa orang kuliahnya itu latar belakang ya. Latar belakang nanti ada rumusan masalah, nanti ada isi. Bahas sapa ingsun. Bahas sapa ingsun falam a'lam. Nuli ora ngerti sapa ingsun. Ana fil kutabi sak temene iku ing dalem pira-pira penulis wal bahisin lan wong kang bahas atau peneliti ya. Bahis itu biasanya ya dibahasakan peneliti. Wal muallifin lan wong kang nulis kitab man sapa wong alafa kang apa ngarang sapa man alafa kang mulang sapa kang nulis ya kang nulis sapa man syai'an ing suwi-suwi fil hubbi ing dalam masalah cinta. Kama nakra'u kaya oleh maca sapa kita hu ing al-hub fi kitabillahi ing dalam kitab Allah. Di ini Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa saya sudah mencari, sudah membahas di berbagai penelitian bahwasanya saya tidak menemukan orang-orang yang membahas mengenai cinta, mengarang sesuatu yang membahas tentang cinta seperti halnya apa yang dibahas oleh Al-Quran. Al-lafa itu tasrifannya gimana? Barik, apa Rik? Al-lafa yu'allifu I love you ya. Al-lafa yu'allifu I love you. Itu tasrifannya, tasrifan cinta itu. Wa nazartu lan ningali sapa ingsun fawajadtu nuli nemu sapa ingsun anal jami'a sak temene sakabehane iku innama katabu angin mestine nulis sapa jami fil aqaidi dalam pira-pira akidah allati kang ya tadhammanu kang mengkuha ing allati apa Al-Qur'an au fi syara'ihi utawa ing dalam pira-pira syariate Al-Qur'an wa ahkamihi lan pira-pira hukume Al-Qur'an au balaghati au fi balaghatihi utawa ing dalam balaghai Al-Qur'an wa i'jazihi lan i'jazi Al-Qur'an wa bayanihi lan bayani Al-Qur'an au fi qasasihi utawa ing dalam ceritane Al-Qur'an wa akhbarihi lan pira-pira ceritane Al-Qur'an. Jadi selama ini yang ditemukan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, orang-orang ketika membahas Al-Qur'an itu hanya membahas mengenai kebanyakan membahas tentang akidah, tentang syariat, tentang balaghah, tentang i'jaz atau tentang kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an. Tidak sampai membahas pada kajian tentang cinta. Contoh seperti kitab tafsir yang membahas tentang syariat itu seperti tafsir Al-Qurtubi ya.
Kalau yang membahas mengenai balaghah itu seperti kitab tafsir Al-Kasyaf, kitabnya Zamakhsyari atau yang lainnya. Itu tidak ada yang membahas mengenai cinta. Maka tsumma sta'aratu nuli mentokake sapa ingsun fi dhihni dalam ati ingsun an-nadawat ing ya, pertemuan atau seminar juga bisa. Wal mu'tamarat lan mu'tamar allati kang hadartu kang nekani sapa ingsun ha ing allati utawa perkara sami'tu kang krungu sapa ingsun au qara'tu utawa maca sapa ingsun anha tentang allati falam a'tar jiyo kebantaran jiyo bancerno kebantaran Pak falam a'tar ya ndak apa-apa ya. Falam a'tar oleh orang rasa atau ora nemu sapa ingsun ala nadwaten ing atase seminar mu'tamarin utawa mu'tamar ukida kang den kang diadakan ya. Ukida kang den adaake atau diselenggarakan di kos imma dalam suci daerah. Namanya itu namanya nakirah at-tamah al-mubhamah. Nakirah at-tamah al-mubhamah. Ma yang tidak membutuhkan sifat yang berarti mubham. Lil bahsi kang bahas fil hubbi dalam cinta kama huwa fil Quran. Kaya oleh hub fil Qurani ikut tetap yang dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu saya coba untuk merenungkan ya atas seminar-seminar, atas mutamar-mutamar yang telah saya hadiri atau yang saya dengar atau yang saya baca. Kemudian saya tidak menemukan ada yang mutamar yang membahas tentang cinta yang seperti halnya yang dibahas oleh Al-Qur'an. Ya, ini karena beliau itu merupakan seorang ulama besar. Biasa itu seminar luar negeri di Eropa, bahkan beliau itu termasuk penasihat di Universitas Oxford yang ada di Inggris. Saya nggak menemukan pembahasan cinta yang seperti halnya yang dibahas oleh Al-Qur'an. Meskipun nanti kalau kalian baca di catatannya itu, sampean ada catatannya ya. Nah, itu mengatakan bahwa ternyata saya pernah ikut muktamar itu, yang ternyata saya juga termasuk yang mengisi ya. Karena ketika nulis mungkin lupa. Hada ay ifham hada. Wa hadithul hubbi utawi pembicaraan cinta iku milul afwahi. Ya. Menjadi buah bibir ya, menjadi buah bibir. Ngebak-ngebaki cangkem maksudnya, ya, buah bibir maksudnya. Viral ya kalau sekarang. Wa daidanul kuttabi wal udaba lan dadi kebiasaane wong kang nulis, wal udaba lan sastrawan. Wa masdarul ilham lan dadi sumberi ilham. Li syu'ara keduhe para penyair. Wa anisul majalis lan dadi teman yang nyaman gitu ya. Anis itu teman yang nyaman. Teman nyaman atau menjadi bahan diskusi dalam majelis-majelis dan asmar. Majelis itu merupakan pertemuan yang singkat. Majelis itu pertemuan singkat, tapi kalau asmar itu pertemuan yang relatif lama, karena asmar itu artinya adalah pembicaraan malam. Kalau orang ngobrol malam itu biasanya relatif lebih lama. Jadi itu ya. Wa anisul majalis lan dadi kanca lungguh kang nyenengake ing dalam pira-pira majelis wal asmari lan pembicaraan pada malam hari. Warabitatumma lan penghubungi perkara bainal falasifat ing dalam antarane filosof wal ulama lan ulama. Jadi cinta itu merupakan buah bibir, banyak dibicarakan oleh banyak orang. Kalian kan biasa ya nyangkruk ngobrol-ngobrol, mesti ada bahas cinta, mesti ada kan. Rasani jae sapa kae ya. Terus juga ia merupakan cinta merupakan sumber inspirasi
bagi para penulis, bagi para penyair ya. Kita tahu ada novel, mulai lagu-lagu itu kan banyak toh yang tema cinta ya. Baik lagi kasmaran atau lagi patah hati atau lagi selingkuh atau selingkuh itu indah, itu kan semuanya kan bahas tentang cinta ya kan? Ada tuh ya, selingkuh itu indah ada yang ya macam-macam lah. Nah ini merupakan tema yang sangat penting. Bahkan ada pujangga yang mengatakan hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga ya. Hai begitulah kata para pujangga. Jadi cinta itu sesuatu yang nggak bisa kita lepaskan dalam kehidupan manusia ya. Maka pembahasan cinta itu merupakan pembahasan yang sangat penting. Wal hubbu tawi cinta. Wal hubbu tawi cinta lahu dauruhu. Lahu iku keduhi hub dauruhu tai perane cinta fil hayati ing dalam urip wal mustama'ati lan masyarakat atau sosial bisa. Walahu lan iku keduhi hub sultanuhu tawi apa? Peran juga bisa atau kemampuan cinta alal usari ngatasi piro-piro keluarga wal buyutati lan piro-piro umah. Walahu tarikhuhu la yabla. Walahu lan iku kedue hub tarikhuhu utawi sejarah cinta. Alladzi kang la yabla kang ora rusak. Apa alladzi? Wa iyyamuhu lan hari-harine cinta allati kang la tungsa kang ora den lalekake. Wala tazalu lan ora leber-leber apa al-uqulu biro-biro akal iku ta'in madahi apa ukul wa tadzakkaru lan ngiling-ngiling apa ukul dohayahu ing pengorbanan cinta al-katsirati kang akeh ala maril usur ing atase lewate pira-pira mangsa. Kam ahya mimmawatin nufus. Kam pirang-pirang ahya nguripake apa hub apa cinta mimmawatin nufus saking ati kang mati. Wa kam amata lan pirang-pirang mateni apa hub min arbabil qulub saking pira-pira kang duweni ati. Di sini Al-Quti menjelaskan bahwa cinta itu punya peran penting dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan sosial, di dalam hubungan pribadi manusia ataupun dalam hubungan sosial. Contoh hubungan sosial ini, ketika sampean ora tanggone sampean mangkat ning sawah ya, nggawa arit ya. Wah, lagi ngarit Lek, bedal ngarit Lek. Kalau dia cinta, oh iya iki apa gawe ngarit pedus misal ya. Kalau ada cinta, kalau nggak ada cinta, takon ae ngono. Bacok boleh. Kan gitu. Kalau nggak ada cinta gitu loh. Wis reti gawa arit kok isih takon kan yo. Bacok wae kan gitu. Nah ini karena kalau nggak ada cinta bahayanya gitu ya. Geger ya. Dan cinta itu juga punya peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Coba dalam rumah tangga itu ketika tidak ada cinta, wong ya, suami ya, ketika mau pulang hawane aras-arasen ketemu bojone. Karena apa? Nggak ada cinta. Beda kalau di dalam keluarga itu ada cintanya, meskipun hidup pas-pasan, ya, ekonomi pas-pasan, tapi karena ada cinta, maka keluarga itu menjadi harmonis. Sebaliknya kalau harta meskipun berlimpah, wakeh, tapi di dalam keluarga itu tidak wujud cinta, maka ya akan menderita. Meskipun duitnya akeh, tapi nggak ada cinta, ya percuma, kan gitu. Itu peran dari cinta. Walahu tarikhu la yabla, dan cinta itu punya sejarah yang panjang yang selalu diukir ya. Hampir tiap peradaban itu punya sejarah cinta ya. Kalau Arab itu punya Laila Majnun ya kan? Terus kalau Barat itu punya apa? Romeo Juliet. Kalau India punya Ramasinta. Indonesia ada, kalau yang kemarin yang sempat jadi film itu Habibie Ainun.
Kalau yang muda ada Dilan Milea yang katanya itu apa? Kamu jangan rindu, rindu itu berat gitu ya. Nah, itu ada sejarahnya sendiri. Dan itu akan selalu terkenang ya, akan selalu terkenang, punya sejarahnya tersendiri. Dan cinta itu selalu terkenal tentang pengorbanannya seperti Taj Mahal. Taj Mahal itu kan dibangun karena rasa cintanya kepada istrinya ya. Terus kalau di Indonesia ada apa itu yang Prambanan itu kan ya, yang Roro Jonggrang gitu ya, Jonggrang, Bandung Bondowoso, meskipun kata sejarah itu bukan seperti itu ya, itu kan pengorbanan cinta, itu peran cinta. Dan banyak ya orang yang asalnya hatinya itu mati, tapi ia bisa hidup karena cinta. Aslinya aras-arasan tapi karena ada yang dicintai, semangat. Begitu juga banyak orang yang aslinya hatinya hidup ya, tapi karena cinta ia menjadi sedih. Ada cerita itu namanya ulama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu di dalam kitabnya Tauqul Hamamah. Tauqul Hamamah itu artinya kalung doro ya, kalung darah. Itu di sana beliau ulama besar ini, ulama Zahiriyah, terkenal alim, cerdas ya. Beliau di sana cerita masa remajanya. Jadi pada masa remaja itu beliau pernah jatuh cinta. Jadi ulama jatuh cinta. Yes. Wanita yang dia cintai itu namanya Nu'am. Orang asal Spanyol. Kita bayangkan orang Spanyol itu kan wayu-wayu ya. Secara fisiknya, wajahnya ya, tanpa skincare. Ini cantiknya tanpa skincare. Kalau sekarang itu semuanya bisa cantik dengan skincare, dengan MS Glow ya. Nah, dengan filter ya kalau Instagramnya. Nah, beliau di sana bercerita bahwa Nu'am itu yang sangat ia cinta itu meninggal dunia. Jadi wanita yang sangat ia cintai meninggal dunia. Orang yang cerdas, pinter itu Ibnu Hazm tadi itu sampai karena sedihnya itu sampai tidak ganti baju sampai 7 bulan, saking sedihnya. Orang ganti baju selama 7 bulan dan selalu menangis. Ini bucin, ini ulama bucin ini. Jadi yang aslinya sangat membara ya, kemudian karena yang dicintainya itu meninggal, maka ia menjadi mati layu. Itu peran penting dari cinta. Wal hub utawi cinta alladzi kang hadza kang utawi iki iku sa'nuhu tingkahe cinta lahu wujudun kabirun. Lahu iku keduhe hub wujudun utawi wujud kabirun kang gedhe fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah azza wa jalla. Wa innaka latastabina wa innaka lan sak temene sira iku latastabina yaktine amrih mertelake sapa sira fihi ing dalam kitabullah al halat ing pira-pira tingkah allati kang yakunu kang ana fiha iku ing dalam halat apa al hubbu cinta iku dawaan dadi obat la badila kang ora ana ganti iku mujud iku lahu gedhe hub wala ghinan lan ora ana semugih anhu saking hub wal halatu lan pira-pira tingkah alati kang yakunu kang ana iku fiha ing dalam al halat daun utawi penyakit yang bagi kang sayukjo opal firaru lumayu minhu saking dak ya, minhu saking dak. Nah, begitu besar peran cinta dalam kehidupan manusia, maka di dalam Al-Qur'an itu akan ada penjelasan bahwasanya dalam suatu kondisi cinta itu bisa menjadi obat yang tidak ada gantinya, obat yang di apotek tidak dijual obatnya. Kalau sampean rindu, obatnya apa kalau rindu? Ketemu ya kan. Kalau kalian nyari obat rindu di apotek ada enggak? Ada.
Itu nggak ada gantinya. Dan ada dalam suatu kondisi di mana cinta itu justru bisa menjadi penyakit yang sangat dianjurkan untuk dihindari. Di antaranya seperti cinta harta, cinta dunia, cinta kekuasaan, dan seterusnya. Maka di sini peran Al-Quran nanti akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita mengolah cinta itu. Jadi ada cinta yang bisa menjadi obat dan ada cinta yang menjadi penyakit. Maka kita harus tahu mana cinta yang menjadi obat, mana cinta menjadi penyakit. Wal Qur'an utai Al-Qur'an bimikdari maklawan kadari perkara yastanhidu kang memacu. Yastanhidu kan memacu. Kalau makna kunonya itu amreh gumbrigahake. Amreh gumbrigahake. Kalau makna memacu gitu ya. Yastanhidu kang memacu apa Quran al-uqula ing akal lil fikri maring mikir iku yastahisu memotivasi atau gegerehi atau memotivasi iku yastahisu gegerehi apa Al-Qur'an al-quluba ing ati lil hubbi maring cinta wa yunabbihu lan ngilekake apa Quran ila anna idrakal uqul maring sak temene nemune akalil haqi maring perkara bener iku la yughni ora semuge antawajuhil qulub ninggalake madhepe ati bil hubbi kelawan cinta ilahi maring al-haq wa yuhadziru lan meden-medeni apa Al-Qur'an min antatawajjaha saking yen toh madhep apa al-afidatu pira-pira ati bil hubbi kelawan cinta ilama maring perkara auman utawa wong laisa kang ora ana sapa man utawa mau ora ana iku ahlan iku layak atau pantes lahu gede al-hub. Kemudian dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an di samping mendorong manusia untuk banyak berpikir, mengolah otaknya ya. Tapi Al-Qur'an juga mendorong manusia untuk mencintai. Di samping disuruh untuk berpikir, tapi Al-Qur'an juga mendorong manusia untuk mencintai. Maksudnya di sana Al-Qur'an itu ketika akal itu sudah menemukan sebuah kebenaran, maka Al-Qur'an menyuruh kita untuk mencintai kebenaran itu. Jadi kadangkala gini, kita tahu mana benar mana salah. Perkara bener, perkara apik, perkara salah ini dhewe ngerti. Misal gosok apik ora? Elek. Tapi kita masih melakukan. Ya kan ya? Jadi kita tahu, akal kita tahu, tapi hati kita ya, tidak mau mengikuti kebenaran itu. Nah, Al-Qur'an mendorong itu. Jadi di samping didorong untuk mengetahui kebenaran melalui akal, Al-Qur'an juga mendorong manusia untuk mencintai kebenaran itu. Sehingga kebenaran tidak hanya menjadi teori tapi menjadi praktek. Dan juga mewanti-wanti, Al-Qur'an juga mewanti-wanti jangan sampai manusia itu mencintai sesuatu atau seseorang yang tidak layak dicintai. Maka sebagian orang itu mengatakan aku mencintaimu, tapi ya sebenarnya omong kosong. Nah, orang-orang seperti itu tidak layak dicintai. Yang seperti apa lagi ya? Nanti akan ada penjelasannya lagi. Fakaifa mongko hale kaya apa ya suhu. Apa ya? Ngarahake. Apa ali aradu mingu an hadzal ladzi. Saking iki perkara yuqarriru kang tetepake ing alladzi apa Al-Qur'an wa yunabbihu lan ngelekake apa Al-Qur'an ilahi maring alladzi. Maka begitu urgennya pembahasan Al-Qur'an, pembahasan cinta di dalam Al-Qur'an, lalu faktor apa
sehingga banyak penulis itu tidak mau membahas kajian cinta di dalam Al-Qur'an. Ini merupakan sebuah pertanyaan bagi Al-Buti ya, maksudnya tadi kan dijelaskan bahwasanya tidak banyak atau tidak ditemukan orang yang membahas cinta dalam Al-Qur'an. Itu mengapa? Ini coba dijawab oleh Al-Buti. Walaqad ta'amaltu aja tinengangan sapa ingsun fi sababi i'radil kadibin ing dalam sebabe mingone pira-pira kang nulis wal bahiti lan pira-pira peneliti mengu amma ninggalake perkara an bimakna mujawazah meninggalkan sesuatu amma saking perkara yaqulu kang ngucap hu ing ma wal Qur'an fil hubbi dalam masalah cinta fal a'thar mongko orang rasa sapa ingsun illa ala sababin kejaba ing atase sebab wahidin kang siji wa anal Qur'ana yaiku sak temene Al-Qur'an iku yuwajjihu madhepake apa Al-Qur'an al-quluba ing ati ila hubbima maring cinta perkara layas tahwi kang ora kepingin apa an-nufusu pira-pira ati hubbahu ing demen ma hubba ing demen ma wa yuhadziru lan ngilekake apa Al-Qur'an ha ing al-qulub min hubbima saking mencintai perkara yas'ubu kang angel ala nufusi ngatasi pira-pira ati apa al-i'radu mingu anhu saking ma yas'ubu wa taharruru lan terbebas minhu saking ma yas'ubu fakana mengko ana fitalaki ing dalam tetemune ala hadza ing atase iki alladzi kang yuqarriru kang netepake ing alladzi apa Al-Qur'an wa ulan ngajak-ngajak apa Al-Qur'an ilahi maring alladzi au fil uqufi utawa ing dalem kandhek ala bayanihi ing atase jelasake alladzi qarra'ul Qur'an wa ta'lifu lan ngarang fihi dalam alladzi isime kana apa ma ya apa ma perkara yasubu kang angel apa istinhadun nufusi terpacune pira-pira ati ilal amali maring ngamal bimuqtadahu kelawan tatrapane alladzi yuqarrirul Qur'an fayaqa'u nuli tumiba sapa aktsarul kuttabi akeh-akeh wong kang nulis wal bahisi lan pira-pira wong kang bahas min jira idzalika ing dalem nglakokake mengkono-mengkono ma yasubu sampai bimuqtadahu mau tumiba fi izdiwajin ing dalam dilema watanakudinan kontradiksi benal hadisi dalam antarane membahas amma saking perkara yuqarriru kang netepake ing ma Al-Qur'an wayat ulan aja apa Al-Qur'an ilahi maring ma wa fi'lu malan nglakoni perkara tad'u kang aja ilaihi maring ma apa nufusu pira-pira ati wa takdilan natrapi apa nufus bihi kelawan ma. Jadi Al-Buti di sini pada paragraf ini mencoba untuk menjawab faktor mengapa ya banyak orang yang mengabaikan atau menghindari kajian cinta di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dalam membahas cinta itu mengarahkan hati untuk mencintai sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Jadi mencintai sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu, dan Al-Qur'an itu mewanti-wanti untuk mencintai sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Jadi
semisal manusia itu suka dengan harta, ini oleh Al-Quran disuruh untuk terlepas darinya. Nah ini berat. Di tema ini ada kontradiksi. Satu sisi nafsu manusia cinta dengan sesuatu, tapi satu sisi Al-Quran itu mendorong untuk menghindari cinta seperti itu. Nah, ini makanya sulit untuk mengkompromikan kedua hal tersebut. Itu kata Al-Buti. Wa amma dirasatu ma. Wa amma dirasatu mana penutawi ngaji perkara yukoriru kang netepake hu ing ma Al-Qur'an nyatane min ahammiyat isti'malil akli, saking urgensi. Ahammiyah itu maknanya urgensi. Min ahammiyat isti'malil akli, saking urgensi nggunakake akal. Urgensi nggunakake akal. Bitafriqi ing dalam bedakake benal haqqi dalam antarane perkara kang bener wal batil lan perkara kang batil, wa fi wad'il manahiji lan ing dalam meletakkan pira-pira metode, fi wad'il manahiji lan ing dalam meletakkan pira-pira metode wal mawazili lan pira-pira barometer, timbangan barometer, alati kang ta'simu kang ngreksa apa allati 'anil wuqu'i saking tumibo fil khata ing dalam kesalahan wa taisiru lan gampangake apa allati asabila ing dalan ila ma'rifati shawabil maring ngaweri perkara kang bener. Falaisa mengko ora ana khabar. Falaisa mengko iku ora ana. Khabare sangka aman. Iku fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dirasatu ma ila akhirih. Apa ma perkara yauku kang ngalangi apa ma nafsa ing ati annaili mubtaghayatiha saking merkulih perkara kang den suprih an-nafsu wa tamattu' lan enak-enakan bisyahawatiha kelawan pira-pira syahwate nafsu. Li anal akla karena sak temene akal iku kana ana apa akal wala yazalu lan ora lebar-lebar apa akal iku dalan nuduhake. Walam yakun lan ora ana apa akal iku mujbiron memaksa. Wala muljian lan ora boncongake. Apa yang boncongake iku kayak otomatis gitu loh ya. Boncongake, daruratake. Fal yuqarrir mongko becik netepake apa Al-Qur'an al-aqla ing akal ma ing perkara yasya'u kang ngersakake apa Al-Qur'an ing ma walayat ulan becik ninggal apa akal Al-Qur'an ing Al-Qur'an ila tahkimihi maring ngukumi akal wal ihtidai lan tampa pituduh bihi kelawan Al-Qur'an. Fainal akla karena saat temene akal iku layat tajawazu orang lewati apa akal fi kulil ahwal ing dalam saben-saben tingkah haddal isyarati kelawan batasan ing batasan isyarah wal awil bayani utawa penjelasan. Aman nufusu ana penutai pira-pira ati wal ahwa'u tegese pira-pira kepinginan faqad kanat mongko teman-teman ana apa anufus wal ahwa wala tazalu lan ora lebar-lebar apa anufus wal ahwa ya al mutahakkimat yaiku kang nguasai bi azimati suluki kelawan kendaline suluk, kendaline nglakoni wahya utaya azimah iku allati perkara takutu kang giring apa alati ashabaha ing wong kang duweni azimah fil marati ing dalam nggon angon. Marati itu nggon angon. Alati kang tasyau kang ngersakake apa
azimah, azimah. Jadi pada paragraf ini mudahnya gini. Di sini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an dalam membimbing akal itu lebih mudah daripada dalam membimbing nafsu. Karena akal itu dia sifatnya adalah dalan. Dia hanya menunjukkan. Tugas akal itu adalah menunjukkan jalan mana benar yang mana yang salah tanpa ada unsur pemaksaan. Yang sulit dikendalikan itu adalah nafsu. Dan nafsu itu yang punya peran penting dalam tingkah laku seseorang. Jadi nafsu itu lebih sulit dikendalikan. Wahya al-mutahakkimah bi azimati suluk. Kadang akal ini sudah menemukan kebenaran, tapi kadang nafsu itu nggak bisa menguasai, maka kita jatuh kepada kesalahan. Seperti ada ya kasus dulu itu orang yang jiwanya religius, seperti ketua partai dulu kan ada ya yang korupsi itu kan ya, ketua partainya Islami, itu secara akal dia jelas pinter ya, tapi karena secara nafsu ia tidak mampu menguasai, maka ia akan kalah, akan salah. Maka yang memutuskan sebuah tindakan itu bukan akal tapi adalah nafsunya. Jadi akal itu hanya menjadi penjelasan saja ya, tapi nafsu itu yang memutuskan. Walidalan krana arah mengkono-mengkono keterangan dhuwur mau fa innaka krana sak temene sira iku katsiran ma akeh banget. Tajidu nemu sapa sira liqaatin ing pira-pira pertemuan yastami'u kang dadi kumpul. Makna mutawaah istama'a. Sapa al mutada'una pira-pira wong kang pendai ya pendakwah ngono ya. Fiha ing dalam liqaat ala dirasatin ing atase kajian kathirin kang akeh minal qadaya nyatane pira-pira putusan al fikriyati kang ingsa pemikiran wal qawanini lan pira-pira hukum wal abhasi lan pira-pira kajian atau bahasan ilmiah. Summa innahum nuli sak temene al mutadaun iku yatafarraquna padha pisahan sapa al mutadaun kama kanu kaya lahit nemu sapa al mutadaun qabla ayastami'u dalam sadurunge yen toh dadi kumpul sapa al mutadaun la yughayyiru orang wah sapa ayun saben-saben suwiji minhum saking al mutadaun min sulukihi saking suluke atau jalane atau tingkahe ayun sa'aning suwiji-wiji amal buhusu ana penutup pira-pira bahasan alati kang alqaitu ulkiyat kang den tumibake apa alati wal qararat lan pira-pira ketetapan alati kang tamma kang sempurna apa alitifaqu sepakat alaiha ing atase alati fahiya mongko utawi alati ya bukhus maupun qararat iku mujarradu ghidain meliki nutrisi ya nutrisi yuqaddamu kang den ajoake utawa dihidangkan apa goda ilal akli maring akal alladzi kang sya'nuhu kang utawi tingkahe alladzi utawa akal iku al bahsu bahas anil haqaiqi saking pira-pira hakikat walisuki lan iku gede suluk utawa tingkah laku utawa prakteknya ngono ya sultanuhu tawi kekuasaane suluk al akharu kang liya wa dawafi'uhu lan pira-pira motive suluk allati kang tata sama kang unggul tata fakhara kang unggul gitulah sombong unggul apa allati fi qadaratiha ing dalam pira-pira kekuasaane allati al aqli ngalahake akal. Jadi di sini dijelaskan maka kita nanti akan banyak menemukan bahwasanya di banyak pertemuan orang-orang para pakar itu berkumpul untuk membahas mengenai kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian tentang hukum dan kajian ilmiah yang lainnya. Ini mereka sepakat ya, tentang suatu perkara. Kemudian ketika mereka berpisah, maka pemikiran mereka itu sama saja, tidak ada yang berubah ya. Jadi yang dibahas itu hanya murni pada berpusat pada otak saja, sedangkan suluknya itu nanti berbeda. Mudahnya gini, dalam berorganisasi kita itu sering
musyawarah ya, diskusi. Masalah-masalahnya itu apa? Diskusikan. Solusinya apa? Didiskusikan. Semuanya sepakat solusinya seperti ini, caranya seperti ini. Kemudian karena dalam dirinya tidak ada motivasi, tidak ada gumregah untuk berubah, maka wacana-wacana itu hanya menjadi sebuah wacana. Ya. Sering dalam organisasi kan ya. Wah, ini masalah ini. Dibahas kok solusine, wah apik solusine, orang melaku. Iya kan? Orang melaku. Karena apa? Karena yang dibahas, yang entekne jajan dan seterusnya itu hanya berputar pada kajian otak saja, tidak pada masuk pada relung hatinya. Karena yang memutuskan itu adalah hatinya. Maka kalau sebuah organisasi otaknya sama, hatinya sama, maka nanti akan bisa berkembang. Tapi kalau otak sama, hati nggak sama ya, apalagi nggak sama semua, bubar. Itu ya, ya kan ya, Mbak. Nah, itu masalahnya. Nah ini dijelaskan dari Al-Buti seperti itu ya. Jadi otak itu hanya memproses saja, tapi yang memutuskan itu adalah hatinya. Itu latar belakang penulisan kitab ini. Fahada, sidik ya. Apa sampai jam 12? Fahada mengkau tawi iki kuma perkara hamala kang dorong li ingsun ala kitabati fusulin ing atase nulis pira-pira fasal an hadisil Qur'ani saking pembahasan Al-Qur'an anil hub tentang cinta. Anil hubbi tentang cinta. Wa hadisul Qur'ani utawi ceritane Al-Qur'an untuk bahasane cinta anil hub an hubbillah. Bukan utawi. Iku menjadi badal ya, badal dari fusul. Hadisul Qur'ani rupane pembicaraan Al-Qur'an an hubbil insan, an hubbillahi saking cintane Allah lil insan maring manungsa. Wa hadisuhulan pembahasan Al-Qur'an an hubbil insan lillah maring Allah ya. Wa hadisuhu lan cintane utawa wa hadisuhulan pembahasannya Al-Qur'an an hubbil insan saking cintane manungsa li akhihi maring sedulur lanange insan, al insani rupane insan rupane manungsa. Tsumma an dauril hubbi nuli saking peran cinta fi hayatil insani ing dalam uripe manungsa indama yakun ing dalam nalikane ana apa hub iku mundobiton kapelanggeran terbatasi binahjil Qur'ani kelawan metode Al-Qur'an wa indama yakunulan ing dalem nalikane ana apa hub iku syaridan itu makna asalnya hewan yang berat gitu ya. Syaridan itu lolos lepas andawa bidihi saking pelanggerane Al-Qur'an. Jadi nanti di kitab ini akan membahas 4 rumusan masalah ya. Yang pertama adalah pembahasan Al-Qur'an tentang cinta Allah kepada manusia, terus cinta manusia kepada Allah, cinta manusia kepada sesama manusia, kemudian peran cinta dalam kehidupan manusia. Apakah nanti sesuai dengan Al-Qur'an atau nanti yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Itu 4 rumusan masalahnya. Fa in kana mongkalamun ana apa hadza iki tema, iki kitab iku bakuratan itu apa ya? Kajian yang masih baru, masih awal. Iku bakurata bahsin ya. Iku bakurata bahsin. Kajian yang masih awal, kajian awal. Fi hadzal maudhu'i dalam ikilah tema. Fa as'alunul jaluk sapa ingsun Allah ing Allah ayaj'ala yen dadekake sapa Allah minhu saking hadza itmaman ing nyempurnake. Dinaksin maring sudo wa daf'an lan nolak lan paring ya, maaf. Paring ila khairin maring kebagusan. Fa in kana mengkalamun ana iku samata ing dalem
mengkono-mengkono panggonan sapa man wong sabaka kang disi sapa man ingsun ilal kitabati maring nulis fi dalam al-hub anil ala nahji ing atase metode asadidi kang bener ya atau kang kukuh ya. Fas'alu nuli jaluk sapa ingsun Allah ing Allah taala ij'ala ing dadekake sapa Allah minhu saking apa man sabakoni mau dakman ing penguat lil hakim maring kebenaran alladzi kang sabaka kang wis dingin apa bayanuhu penjelasane alladzi wa taqidan lan ngukuhake lil wajibi maring kewajiban asuluki kang bangsa suluk alati kang tumli kang apa ngajarake hi ing alladzi alaina ing atase kita apa salamatu hadzal ladzi selamate kilah perkara bayan tukang jelasake sapa ingsun hu ing alladzi wandahe tulan katok sapa ingsun ilahi maring alladzi walhamdu ta'is kabehane puji iku lillahi kuti Allah alladzi kang bi ni'matihi kelawan nikmati Allah tatimu sempurna apa sholihatu pira-pira kebagusan ya, itu pembukaan dari kitab ini ya. Nah, pada pertemuan besok kita nanti akan membahas mengenai cinta Allah kepada manusia. Nah, itu seperti apa Allah itu mencintai manusia itu gambarannya seperti apa ya. Nah, pun ghafar majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.